disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi. Kemudian verifikasi kebenaran instalasi terhadap kriteria yang telah ditentukan, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen instruksi kerja, instruksi pengoperasian, instruksi perawatan peralatan dari pemasok, kalibrasi instrumen, dan verifikasi bahan konstruksi. Artinya misalnya kita beli alat yang kontak sama produk itu harus terbuat dari stainless steel 316 misalnya. Kita harus menentukan apakah benar nggak itu stainless steel 316. Misalnya nggak kontak sama produk, kita pakainya stainless steel 304 misalnya. Nah itu biasanya ada alat cairan, kayak cairan tetes gitu dia untuk meneteskan, membuktikan itu stainless steel berapa. Misalkan apa alat tuh? Misalnya warna coklat tua itu stainless steel 316, coklat hijau muda itu stainless steel 304. Nah itu kita buktikan, kita masukkan juga di dalam laporan kualifikasi instalasi gitu. Nah, untuk kualifikasi operasional mencakup antara lain pengujian yang dikembangkan berdasarkan pemahaman proses, sistem, peralatan untuk memastikan sistem beroperasi sesuai desainnya. Terus pengujian untuk mengkonfirmasi batas operasi atas atau bawah ataupun worst case skenario kondisi terburuknya. Terus penyelesaian kualifikasi operasional hendaklah digunakan untuk memfinalisasi prosedur operasional, prosedur pembersihan, pelatihan operator, apakah operator sudah tertraining, perawatan preventive maintenance-nya juga sudah dilakukan. Nah, kemudian kualifikasi kinerja itu mencakup antara lain pengujian bahan yang dipakai di produksi, pengujian mencakup tentang operasional proses yang diinginkan, minimal 3 batch produk atau 1 batch masing-masing 3 produk. Tapi sih macam-macam ya, kalau produknya banyak mah bisa langsung 3 batch produk kayak validasi proses. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu kali ya. Baik, Bu. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung on mic ya. Izin bertanya, Bu. Iya. Mau bertanya untuk pemesan untuk pengadaan peralatan seperti itu berarti tugas QA juga ya, Bu ya. Terus terkait dengan peralatan itu biasanya untuk pemesanannya desainnya dari kita ya, Bu ya. Yang memberikan desain kepada pabrik tempat kita membeli alat itu, Bu, atau memang sudah dari sananya itu, Bu? Oke, kalau untuk yang peralatan yang ngurus pembelian bukan QE. Yang ngurus pembelian itu si departemennya yang mau beli alat. Jadi yang bikin URS itu adalah departemennya yang mau beli alat. Misalnya departemen produksi nih mau beli alat mesin cetak. Ya berarti departemen produksi yang harus buat URS mesin cetak seperti apa sih yang produksinya mau gitu ya kan. Karena kan yang tahu produksi, yang pengen mesin kan, yang ngerti mesin kan produksi, yang tahu lah paham pengen beli mesin yang bagus tuh mesin cetak apa. Nanti URS tersebut dikirim ke QA, jadi direview bersama dengan QA apakah departemen produksi sudah membuat URS secara benar atau tidak. Karena format URS, format kualifikasi itu ada di protapnya QA biasanya, kayak gitu. Nah, kalau untuk dokumentasi URS, nanti kan memang si pembeli itu, istilahnya kita kan mau beli alat nih. Kita dong yang tahu, kita pengen alat mesin cetak misalnya, yang speednya berapa, yang punches-nya ada berapa banyak, ya kan? Terus controllernya seperti apa, kayak gitu. Kan kita yang mau tuh. Jadi kita buat URS, nanti dari URS tersebut kita kerjasama, kita kan bisa pilih-pilih vendor dulu nih, vendor mana sih pabrik mesin yang oke, harganya, kualitasnya oke, masuk di pabrik kita ya kan, servisnya oke gitu misalnya. Nah nanti setelah kita kasih, nih kita maunya kayak gini nih alatnya nih, cuman by tulisan dulu, karena kan kita nggak tahu gambar mesin kan yang tahu si punya mesin kan, bentuk mesinnya seperti apa. Nanti kita kasih URS kita, nah mereka bikin desain, istilahnya mereka akan memilih mesin mana sih yang cocok dengan yang kita mau. Speknya, speednya segini, punches-nya sekian banyak. Mereka ada nggak merek mesin yang kita mau biasanya? Biasanya sih mereka akan presentasi dulu tuh ke kita pas
kita mau milih vendor vendor mesin mana nih yang kita mau pilih jadi vendor yang kita beli mesin. Biasanya mereka presentasi, oh kita punya alat cetak mesin merek ini, merek ini, merek ini, punches-nya begini, 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 dia cerita. Nah dari situ kan kita bisa support membuat URS kan. Sebenarnya kita maunya yang mana, yang masuk di harga kita, kualitasnya yang oke, yang sesuai kebutuhan industri. Ya kan, nanti dari URS itu kita kasih ke si pabrik pembuat mesin yang udah kita tunjuk vendornya. Nanti mereka akan buat kualifikasi desain bersama dengan kita. Bisa format kualifikasi desainnya itu bisa format dari kita kalau mereka nggak punya, atau format dari mereka kalau mereka punya format kualifikasi desain. Kayak gitu. Jadi kalau format protokol laporan kualifikasi itu bisa dari kita kalau si suppliernya emang nggak punya, nggak pernah bikin atau nggak punya. Tapi kalau biasanya sih kalau dia pernah sering supply ke industri farmasi, pasti mereka punya format biasanya. Bisa juga dari formatnya mereka itu nggak masalah kok, sah-sah aja gitu loh. Kalau kita beli mesin baru kan biasanya dari mereka, kayak kita beli HVAC sistem buat tata udara, ruangan produksi itu kebanyakan juga format dari orang HVAC, pasti mereka udah sering supply ke industri farmasi, ya kan? Nanti mereka bikinin desain yang sesuai dengan mesinnya mereka, bikinin protokol desainnya, bagian-bagian ininya apa aja. Nah, nanti mereka kirim balik ke kita periksa, dan kita komparasi lagi antara kualifikasi desain sama URS yang kita bikin itu klop atau enggak. Gitu. Jangan sampai kita kayak belanja aja deh, kalau kita mau cewek mau beli tas kan kita pasti, oh aku pengen tasnya yang kulit, yang brandnya merek ini, yang bentuknya seperti apa, yang kantongnya banyak, kecil-kecil, kelihatan kecil, tapi dalamnya misalnya karung, bisa masuk tas, dompet, segala macam gitu ya. Misalnya kayak gitu. Berarti kan secara langsung sebenarnya di pikiran kita tuh udah ada URS ya kan, sama kayak kita beli mesin gitu. Seperti itu Mbak. Jadi intinya siapa sih yang buat URS atau yang mesen mesin, bukan QE. Yang mesen mesin adalah si departemen yang memang mau beli mesin. Tapi biasanya dia akan berkoordinasi ke QE untuk pembuatan URS-nya. Jadi QE yang memeriksa URS yang dibuat oleh departemen lain, dan QE yang melakukan approval terhadap dokumen tersebut. Selain sama pimpinan pabrik pastinya ya. Baru nanti diserahkan ke pabrik yang buat mesin, mereka akan desain kualifikasi desainnya. Terserah mau pakai format yang dari kita di industri atau mereka punya format sendiri. Kayak gitu. Gimana Mbak Nadia? Ya, Bu, terima kasih jawabannya. Oke. Dari teman-teman yang lain apa ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu. Iya. Tadi kayaknya belum gini. Di CPB 2018 itu kan ada tambahan kualifikasi ulang gitu ya, Bu. Apa? Ada kualifikasi ulang. Iya. Nah, tadi kayaknya belum dijelasin ya, Bu, kualifikasi ulang itu gimana? Oh, kalau kualifikasi ulang sih intinya biasanya gini, kita itu kayak dokumen aja mirip. Jadi kalau kita sudah melakukan kualifikasi, biasanya 5 tahun sekali itu kita harus melakukan review terhadap hasil kualifikasi sebelumnya. Gitu. Misalnya kalau kita melakukan review itu, misalnya ada nggak perubahan spare part yang kritis, ada nggak perubahan dari mesinnya, modifikasi mesin. Tapi terkadang juga bisa juga tanpa harus nunggu 5 tahun, kita udah bisa harus langsung kualifikasi ulang. Contohnya ada kerusakan mesin, spare part misalnya mesin stripping kerusakan mold dari mesinnya dia yang merekatkan antara alufoil tuh, si suhu panasnya rusak nih, mengganti mold itu kan bagian dari kualifikasi tuh. Nah berarti ada revisi terhadap laporan dan protokol kualifikasi, dan ada verifikasi ulang terhadap mold yang baru misalnya seperti itu. Jadi dua pilihan pada saat kualifikasi ulang, kalau memang mesinnya nggak ada perubahan, masih oke terus dia memang tidak ada perubahan yang kritis, yaitu berarti dilakukan review 5 tahun sekali. Apakah pada saat review itu perlu dilakukan kualifikasi ulang atau memang tidak ada perubahan, jadi dokumennya masih dianggap berlaku. Yang penting kita melakukan review tersebut. Atau pada saat bisa juga tanpa harus nunggu 5 tahun, kita lakukan kualifikasi ulang itu pada saat kita
kita ada perubahan spare part mesin yang memang mutu produknya pada saat digunakan. Misalnya seperti itu. Itu sih. Tapi kualifikasi ulang tetap kayak kualifikasi biasa, dia tetap harus bikin protokol, bikin laporan. Itu buat Kayak kualifikasi semuanya, Bu, nggak yang mesin doang. Kalau kualifikasi ulang sih biasanya nggak nyampe kualifikasi desain sama URS. Kalau desain sama URS sama FAT, SAT khusus untuk mesin baru. Biasanya kalau kualifikasi ulang kita cukup dari kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional sama kualifikasi kinerja. Atau misalnya kita lihat perubahannya itu include di laporannya ada nggak misalnya, oh perubahan mold, cuman ganti isi moldnya tapi merek moldnya sama. Sama misalnya. Nah, berarti kita melakukan kualifikasi ulangnya hanya di kualifikasi kinerja. Apakah kinerja mold yang baru itu sama nggak dengan kinerja mold yang lama menggunakan produk 3 batch? Kayak gitu. Jadi kayak ada tambahan kualifikasi ya kan terhadap kinerjanya dengan perubahan penggantian mold mesin stripping misalnya kayak gitu. Jadi tergantung berubahnya itu berdampak terhadap dari kualifikasi instalasi sampai kinerja berdampak terhadap kualifikasi yang mana. Kalau dia misalnya, oh ternyata dia nggak hanya ganti moldnya doang, merek moldnya berubah. Merek itu akan dicantumkan masing-masing spare part di kualifikasi instalasi. Berarti dia akan diulang lagi mulai dari kualifikasi instalasi, ada revisi karena ada perubahan merek mold, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau merek nggak berubah, cara ngoperasinya sama, isian dari kabel moldnya aja misalnya diganti, ya berarti kan kita harus melakukan di kualifikasi kinerja. Karena kan namanya mold kan terkait suhu, berarti kita kalibrasi ulang, kita lakukan pembuktian terhadap produk, apakah dengan mold yang baru itu hasil strippingnya masih oke atau enggak, kayak gitu. Paham ya, Mbak Angelia? Ya, dan tadi tahapnya sama ya, Bu. Maksudnya nggak ada tahapan-tahapan khusus untuk kualifikasi ulang. Misal mau kualifikasi untuk instalasi, berarti tahapnya sama kayak Sama dengan yang tadi. awal. Mm-mm. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Iya Mbak, nanya apa? Yang tadi di bagian validasi batas waktu penyimpanan, Ibu, itu kan Mm-mm. ada beragam sediaan ya, Ibu. Nah, itu kita validasinya itu semisal kayak sediaan sirup atau dry sirup. Nah, itu kita melakukan Mm-mm. validasinya itu di sediaan dengan botol yang sama atau mengambil sediaan dengan botol yang lain, Ibu. Kemudian untuk apakah ada ketentuan untuk jumlah sediaan yang akan divalidasinya itu berapa? Mungkin itu. Oke, artinya kalau kita melakukan validasi holding time, itu nggak mungkin kita diemin produk jadi satu batch, ya kan? Karena kalau kita diemin ternyata dia tidak stabil dengan masa penyimpanan yang kita tentukan, rusak satu batch, ruginya gede kan. Makanya pada saat kita validasi holding time, kita ambil sampelnya sesuai dengan sampel yang memang kita melakukan pengujian. Kan itu tadi pengujiannya banyak tuh. Nah, kita koordinasi sama QC. Hey QC, kalau kamu pengujian kadar, pengujian viskositas, ya misalnya sirup, pengujian BJ, kalian butuh berapa botol sih? Gitu, sekali pengujian, ya kan? Terus kalau IPC, pengujian kelarutan, kebocoran botol butuh berapa? Sekali pengujian. Dan dikaliin, kan itu ada waktunya. Fresh, 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari kan? Kalau yang dry kan tadi sampai 90 hari malahan. Nah, kamu hitung sampelnya dari jumlah sampel yang dibutuhkan oleh QC ataupun jumlah sampel yang dibutuhkan oleh IPC sekali pengujian itu butuh berapa dikalikan berapa lama waktu yang kita mau kita uji, itu yang sampel yang kita ambil.
Nah, biasanya langsung kita lakukan penyimpanan. Paling kita sediakan kayak tong kosong, tapi tongnya yang nggak gede-gede amat gitu. Jadi tong yang sesuai dengan sampelnya, biasanya kita simpen di ruangan produksi yang sesuai produk itu disimpan. Nah, itu dikasih silika gel sesuai produksi, simpen silika gelnya berapa banyak misalnya kalau ada silika gel. Tapi silika gelnya paling biasa di dalam tongnya untuk mencegah udara di dalam tong kan. Tapi simpan produknya di dalam produksi sesuai dengan produk itu memang disimpan di dalam produksi. Jadi kayak dibikin skenario gitu loh. Bukan berarti kalau kita validasi holding time, ya udah nih produknya 3 bed kita diemin. Sekian hari kagak kita piling-piling. Waduh, itu entah kalau produknya ketemu yang sensitif rusak 1 bed rugi perusahaannya kan. Gitu. Jadi kita ambil sampel ya sesuai dengan sampel pengujian ya, berapa banyaknya. Terus kita simpan ke tong khusus. Nanti kita kasih label namanya tong validasi holding time. Jangan dikotak-katik ya kan. Nanti disimpan di ruangan WIP produksi. Nanti setiap generasi waktunya, misalnya per 1 hari ambil sampel uji. 3 hari ambil sampel yang 3 hari. Jadi nanti di masing-masing sampelnya udah kamu labelin, kamu tandain mana sampel yang untuk pengujian hari pertama, mana sampel untuk pengujian hari ketiga, mana sampel untuk pengujian hari kelima, mana sampel untuk pengujian hari ketujuh. Jadi nggak salah ambil, ya kan? Nah itu, lalu setelah hasil pengujian itu nanti dilampirkan dan dibuat laporan validasi holding time. Jadi dari data itu kita ambil nanti kita lakukan 3 kali untuk 3 batch ya minimal ya. Karena kan kalau 1 batch itu kita kayak belum yakin ya, datanya kayak kurang gitu. Tapi kalau kita lakukan 3 batch dan 3 batch hasilnya oke, berarti kan memang produknya aman disimpan sekian hari sesuai dengan validasi holding time. Ya. Tapi kalau misalnya sudah divalidasi holding time misalnya. Oh, misalnya apa produknya itu misalnya 7 hari nih validasi holding time-nya. Produksi ada kendala di mesin sirup misalnya. Mesin sirupnya nggak bisa filling sirupnya. Kendalanya 8 hari. Lewat dong dari validasi holding time. Nah, itu produksi harus minta ke QC melakukan uji ulang lagi, bikin laporan penyimpangan masa simpan produk. Kayak gitu. Diuji ulang apakah sebelum di-filling produknya kualitasnya masih sama atau enggak. Baik, Bu. Kayak gitu, Terima kasih. Kak. Paham nggak, Mbak? Ya, sudah, Ibu. Makasih ya, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, kita lanjut. Kita lanjut dulu kali ya. Oke, terlihat ya. Sudah, Ibu. Untuk kalibrasi. Kalibrasi merupakan tindakan untuk membandingkan antara nilai yang ditunjukkan suatu alat ukur dengan standarnya. Kalibrasi terbagi menjadi 2, yaitu bisa kalibrasi internal ataupun kalibrasi eksternal. Nah, biasanya kebanyakan perusahaan kalau kalibrasi internal itu suhu, tekanan, pressure gauge, magnehelix, termohygrometer, waktu, timer, massa, timbangan, ataupun anak timbangan. Tapi ada juga yang beberapa masih keluar. Nah, untuk kalibrasi eksternal kebanyakan tuh oven, volume, dimensi, flow meter, hardness tester, spektro, HPLC, dan mesin-mesin lainnya seperti alat disolusi dan segala macamnya. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan kalibrasi internal, syaratnya si pihak perusahaan harus punya personil yang memang terkualifikasi untuk melakukan kalibrasi. Jadi personil tersebut itu sudah ditrainingkan ke misalnya ke lembaga KAN yang memang melakukan sertifikasi terhadap personil yang bisa melakukan kalibrasi. Yang kedua, kita punya alat kalibratornya untuk melakukan kalibrasi. Dan kita harus membuat juga sertifikat kalibrasi internal lengkap dengan faktor koreksinya. Seperti kita dapat terima sertifikat kalibrasi eksternal. Seperti itu, artinya telusur. Nah, kalau untuk validasi metode analisa sendiri mencakup antara lain ada spesifitas merupakan ukuran spesifik metode analisa diuji terhadap bahan aktif obat, bahan pembantu, pelarut,
impurities, dan produk jadi. Terus untuk linearitas, untuk mengetahui apakah kuantitas terukur proporsional terhadap kadar senyawa uji dalam sampel, pengujian juga dapat dilakukan dengan minimal dengan 5 tingkatan konsentrasi. Untuk akurasi menggunakan 5 metode analisis untuk menetapkan kadar bahan aktif obat dalam bahan awal dan produk jadi, yaitu menggunakan metode analisis untuk kadar bahan aktif obat yang diketahui kemurniannya, bahan aktif obat atau cemaran dalam jumlah yang diketahui dan ditambahkan ke dalam placebo, teknik adisi yaitu dengan menambahkan analit ke dalam produk obat yang telah diketahui kadarnya, menambahkan cemaran tertentu ke dalam bahan aktif atau obat jadi. Membandingkan dua metode analisis untuk mengetahui ekivalensinya. Nah, untuk presisi ada 3 dimensi presisi, yaitu keberulangan, repeatability. Misalnya menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda, presisi antara dapat menggunakan beberapa operator, alat, hari yang berbeda, terus reproduktibilitas menggunakan 2 laboratorium yang berbeda. Nah, untuk batas deteksi, yaitu konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel yang dapat dideteksi. Kalau batas kuantitasi, yaitu konsentrasi terendah senyawa uji yang terkandung dalam sampel yang dapat ditetapkan secara kuantitatif. Untuk ketangguhan atau robustness, itu ketangguhan ditentukan pada tahap pengembangan tergantung dari kebutuhan. Nah, biasanya metode validasi metode analisa juga melakukan uji kesesuaian sistem atau disebut namanya UKS ya. Uji kesesuaian sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengujian yang didasarkan pada peralatan instrumen elektronik, pelaksanaan analis dan sampel yang akan diuji. Dilakukan terhadap minimal 5-6 hasil analisis dilakukan terhadap larutan baku dan ditentukan apa aja, ada resolusi antara 2 puncak yang berdekatan, persyaratan ukuran faktor ikutan atau kita sebut namanya tailing factor, itu nanti ada di grafik HPLC-nya misalnya. Maksimum 2, ini tergantung produk sih, ada yang maksimum 2, ada yang maksimum 2,5. Tergantung produknya, sesuai kompendia biasanya. Nah. Terus RSD, relatif standar deviasi dari hasil penyuntikan 6 kali larutan baku, maksimal itu 2% RSD-nya. Angka lempeng teoriti dari kolom minimal hasilnya 750. Ukuran kapasitas kolomnya berapa, sama waktu retensi relatif. Kriteria keberterimaannya biasanya waktu retensi relatif itu 2 sampai 2,5 menit. Oke, kita lanjut ke pengendalian dokumen. Nah, level dokumen sendiri macam-macam ya. Beberapa perusahaan ada yang pakai 4 level, ada yang pakai 5 level. Tergantung perusahaannya. Nah, level pertama biasanya adalah manual mutu, rencana induk validasi, dokumen induk farmasi, atau dokumen induk obat tradisional. Terus level 2 biasanya kita sebut namanya standar mutu prosedur. Level 3 standar operasional prosedur. Level 4 catatan mutu. Level 5 jika ada itu dokumen khusus. Nah, untuk pengendalian dokumen sendiri, sistemnya seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi mutu terhadap kegiatan-kegiatan saling berhubungan harus dikendalikan dan diberlakukan sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah dilakukan efektif dan efisien. Nah, dokumen internal maupun dokumen eksternal itu harus dikendalikan. Pengendalian tersebut dilakukan dengan perincian sebagai berikut. Dilakukan cap dengan tulisan master berwarna merah untuk dokumen mutu asli. Biasanya kita simpan di doc centernya QA ya. Cap tersebut terserah apa di halaman depan atau di belakang halaman belakang dokumen tersebut. Kemudian cap dengan tulisan terkendali berwarna biru untuk dokumen mutu yang digandakan sebagai bukti dokumen tersebut dikendalikan. Contohnya seperti prosedur mutu, prosedur tetap, formulir, dokumen produksi induk, dokumen base record, ya. Kemudian cap yang tertulis tidak terkendali berwarna merah untuk salinan dokumen mutu yang tidak dikendalikan. Nah, cap terkendali tidak berlaku atau obsolete, bisa juga kasih warna merah untuk dokumen mutu asli yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk pengendalian dokumen eksternal, biasanya dokumen eksternal itu harus dikendalikan meliputi antara lain standar nasional atau internasional, peraturan pemerintah, manual book, dokumen lainnya yang berkaitan dengan mutu produk. Dokumen eksternal digunakan dicatat juga, kita buat daftar induk dokumen eksternal seperti dokumen internal juga dibuat ya daftar induknya, ditandatanganin oleh kepala departemen masing-masing. Kemudian penerbitan dokumen.
Setiap departemen yang mengajukan dokumen baru atau mengusulkan perubahan atas dokumen mutu yang sudah ada sebelum dokumen tersebut kadaluarsa harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh QIE. Dokumen baru atau dokumen hasil perubahan, baik dia hasil revisi atau hasil review, diserahkan kepada semua kepada Departemen QIE. Nah, format dokumen mutu akan diterbitkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Departemen QIE. Nah, untuk distribusi dan penarikan dokumen, setiap dokumen baru atau dokumen mutu hasil revisi ataupun review harus diserahkan kepada QIE untuk disimpan di doc center. Departemen QIE bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menarik dokumen internal yang hasil revisian sebelumnya ya, dan memelihara daftar distribusi dan penarikannya. Departemen QIE dibantu oleh kepala departemen masing-masing harus menjamin bahwa dokumen mutu yang berlaku senantiasa tersedia di bagian atau departemen masing-masing. Nah, untuk penyimpanan dokumen mutu asli disimpan di doc center oleh petugas doc center di QIE. Setiap peminjaman dokumen digandakan harus diketahui oleh Departemen QIE. Salinan dokumen mutu di departemen masing-masing harus disimpan sedemikian rupa hingga memudahkan dalam pelacakan dokumen. Untuk identifikasi dokumen, setiap dokumen harus mempunyai identitas yang jelas. Semua dokumen yang tidak memiliki identitas kita nyatakan sebagai dokumen ilegal. Nah, untuk perubahan dokumen sendiri, setiap perubahan terdapat dokumen mutu yang harus dicatat dalam kolom daftar revisi yang terdapat dalam dokumen yang bersangkutan. Salinan dokumen mutu yang telah direvisi harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Sedangkan dokumen asli revisi lamanya tetap disimpan di Departemen QIE, di dokumen center atau diberi cap terkendali tidak berlaku. Kemudian Departemen QIE harus mendistribusikan dokumen hasil revisi tersebut ke departemen masing-masing. Ya, yang ini yang barunya. Kemudian pemusnahan dokumen, masa simpan dokumen kadaluarsa adalah selama 1 tahun dihitung dari tahun dokumen tersebut kadaluarsa. Pemusnahan dokumen dapat dilakukan dengan cara dibakar, dicacah, dijadikan bubur kertas atau cara lain sehingga fisik informasinya tidak dapat dikenali lagi. Oke, ini contoh daftar berita acara pemusnahan dokumen. Oke, guys, teman-teman. Nih ya, tadi kasusnya ya. Ini ada 2 kasus, nanti bagi masing-masing kelompok pilih salah satu kasus, berarti 3 kelompok kasus 1, 3 kelompok kasus 2. Nah, kasus yang pertama, pada saat proses pencetakan tablet obat beta-histin ditemukan perubahan warna di sisi pinggir tablet. Nah, buatlah kajian resiko dan kapannya dari kajian resiko. Ini kayaknya kurang karena kita nanti 2, saya edit dulu, harusnya sama investigasi ya. Jadi nanti buat investigasi penanganan penyimpangan karena kan kita ujiannya 2 nih. Investigasi. Jadi untuk yang kasus pertama, pencetakan tablet obat beta-histin ditemukan perubahan warna sisi pinggir tablet. Buatlah penanganan penyimpangan, investigasi, kajian risiko, dan kapanya dari ketiganya. Artinya ada kapa penanganan penyimpangan, kapa investigasi, dan kajian risiko. Yang kasus kedua, pada proses filling kapsul obat batuk berisi asetilsistein ditemukan bobot kapsul berisi tidak masuk syarat, di mana bobot kapsulnya rentangnya 180 sampai 220 mg. Namun ditemukan bobot kapsulnya itu 170 dan 200 mg. Artinya ada yang mepet batas atas. Nah,
ada yang nggak masuk di batas bawah. Buatlah penanganan penyimpangan, investigasi, kajian risiko, dan apa dari ketiganya. Seperti ini. Oke, nanti itu kan 6 kelompok, berarti 3 kelompok kasus 1, 3 kelompok kasus 2. Satu pertemuan kita presentasi langsung 2 kelompok. Jadi kan pas tuh sisa 3 pertemuan kan. Berarti kan absen hari ini kemana? Farmasi industri ya? Nanti pas presentasi 2 absen lagi di farmasi industri, 1 absen lagi di Menfar. Ya kan? Gitu kan? Iya, Ibu. Berarti Iya, nanti baru 2 pertemuan lagi untuk ujian farmasi industri sama Menfar. Nah, aku nggak tahu nih. Ujian masih ada yang shift 2 atau kagak? Karena kalau istilahnya kebagi 2, berarti kalian digabung ujian farmasi industri sama Menfar itu cuman 100 menit. Tapi kalau misalnya pas ujian semuanya shift 1 misalnya, berarti kan kita ujian malam ya, shift 2 kan. Nah, itu berarti aku kasih waktunya 200 menit langsung buat 2 pertemuan, 2 ujian itu. Gitu, 1 kasus 200 menit. Kan lebih lama tuh. Kemana tuh kalau tapi angkatan sebelumnya sih bisa sih, yang angkatan kemarin doang tuh nggak tahu kenapa tuh. Mereka kayaknya nggak pas gitu waktunya untuk pengisian dengan 100 menit. Makanya coba nanti kalian aturlah waktunya. Apa terserah nih, misalnya, oh Bu, ujiannya hari Sabtu aja nih, atau hari Minggu. Jadi kan semua free tuh, ya kan? Mau PKPA kayak shift 1, shift 2, yang penting kalau hari Minggu atau Sabtu kan pasti libur dong, PKPA masa nggak libur gitu loh. Nah, itu bisa tuh kita schedulekan hari Sabtu atau Minggu. Jadi kalian bisa dapat 200 menit. Jadi kan waktu lebih lama kan kalian ujiannya gitu loh. Mikirnya lebih panjang. Gitu. Nah, makanya pada saat nanti tugas yang ini bener-bener gitu loh dilakuinnya, jangan cuman ngandelin lu aja deh yang bikin, gua tinggal ini aja ntar baca aja presentasi. Nah, gitu ujian kagak ngerti. Gitu. Ya. Ibu izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk tugasnya ini kan karena dipresentasikan berarti dibuatnya di PPT atau di Word aja, Ibu? Nggak usah di PPT lah, langsung aja di formnya. Formnya kalian presentasiin, display kan bisa kan? Ngapain dibuat di PPT, 2 kali kerjaan kita. Ya kan? Langsung bikin form penanganan penyimpangan, terus kalian display presentasi, terus bikin kapanya, form kapanya dipresentasiin. Bikin investigasinya, kapa investigasi presentasiin. Habis itu bikin kajian resiko, presentasiin. Habis itu kapa kajian resikonya presentasiin. Nah, ini kan tugas kelompok nih. Nah, nanti ujian kalian sendiri masing-masing bikin gitu. Oh iya. Ya, paham ya. Ya, paham ya. Jadi makanya pas tugas khusus tuh bener-bener pas pembahasan dengerin bener-bener. Terus kalau bingung ditanyakan. Jadi pas ujian nggak ngeblank. Kayak angkatan kemarin tuh ya kalau nggak salah ya pas menfarnya deh yang jelek. Yang bikin kajian resikonya nilainya jelek-jelek. Sampai Bu Yuni tuh siapa nanyain aku ada hair nggak Bu? Nggak ada. Bu Lini paling males ngadain hair. Bukannya males nggak ada waktunya ya kalian ini jadwal kuliah aja sama aku kan istilahnya molor ya butuh waktu ya apalagi hair kapan waktunya hair gitu loh. Baik, Ibu. Makanya kalau bisa bener-bener jangan ada yang hair nilainya bagus semua amin ya kan. Ya kadang-kadang kan Bu Lindi bingung ya ngasih nilai kosong isinya. Lu ngasih nilai apa? Ngotakin doang gitu. Kan bingung ya. Ada lu mahasiswa sebelumnya ngisi kajian resiko cuman halaman 1, halaman 2 doang. Terus Bu Lindi ngasih nilainya apaan nih? Menparnya kan pusing ya.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi nanti ujiannya tuh kayak penanganan penyimpangan investigasi plus kapanya itu masuk ke farmasi industri, kajian resiko plus kapanya masuk ke nilai menfar. Jadi semuanya itu harus lengkap. Kalau kalian lengkapi cuma di penanganan penyimpangan investigasi doang, yang nilainya bagus nanti farmasi industrinya doang. Ya kan? Menfarnya nilainya jelek nanti. Ya kenapa sih Bu Lindi mungkin kenapa sih nggak ngasih ujian itu cuman kayak PG esai itu mah udah anak S1. Ya kan kalian itu apoteker bukan S1 lagi. Jadi langsung ujiannya praktek bikin form, bikin investigasi. Emang itu yang harus dilakukan apoteker nanti. Gitu. Kalau ujian laboratorium kan aku nggak punya lab di sini ya kan. Ribet. Gitu loh. Jadi benar-benar kalian itu ujiannya kalian sebagai apoteker nih ketemu kasus. Kalian bikin penanganan penyimpangannya gimana sih? Kalian bikin laporannya ya kan, bikin kapanya gimana? Bikin investigasi gimana sampai mencari akar permasalahan. Terus kapa untuk menjawab akar permasalahannya gimana? Bikin kajian resiko untuk meminimalkan resikonya gimana? Gitu. Kalau kalian sendiri sebagai apoteker yang basic kayak gitu, maksudnya istilahnya yang sering digunakan di industri farmasi kalian nggak bisa, nanti kalau kalian kerja punya anak buah kalian lebih pintar dari kalian, apa kabar? Ya kan? Nah, apalagi yang masuk lab QC misalnya, analisnya udah pada ahli-ahli, kita masuk karena kita apoteker langsung jadi supervisor membawahi analis. Nah, kalau kita lebih ya kan, nah, kayak kita harus latihan jadiannya tuh langsung kayak praktek buat laporan. Laporan yang memang biasa industri sering bikin. Jangan aku kasih studi kasus validasi, nanti minta darah, suruh ngitung validasi cleaning mau bikin marker. Habis itu bikin hitung atu-atu tuh. Aku kasih 60 jet aktif, kalian mau? Pilih yang mana? Ayo. Kemarin Bu Yunin, Bu Lindi kasih ujiannya validasi cleaning lah apa kasusnya? Aduh, aku mikir kasihan anak-anak. Ntar kalau ngitungnya benar, kalau ngitungnya salah, ya kan? Kalau kita cuman bikin investigasi kajian risiko kan kita cuma nyari data kan, masukin data sinkronisasi ya kan. Yang satu untuk mencari root cause, yang satu investigasi. Kalau kajian risiko kan untuk meminimalkan risiko. Artinya kan kita masih open book nyari data. Tapi kalau udah hitungan kan kalau salah ngitung salah nol semua ntar nilai pusing kan. Gitu loh. Makanya aku tadinya mau kalian mau yang mana? Mau yang kayak biasa itu atau mau kasus cleaning validasi hitung rumus? Mau yang mana? Yang Ayo. biasa, Bu. Biasa Yang aja, biasa Bu. aja lah, Kayak Bu. biasa aja, Bu. Seperti biasa, Bu. Atau mau saya bikin? Wah, nih satu mesin melewati 60 produk zat aktif, bikin markernya. Oh, cari tuh kelarutan masing-masing mau berapa lama. Ya kan? Toksis. Belum nyari LD50-nya segala macam. Oke lah dikasih contekan misalnya LD50 ini nih cari hitung markernya habis hitung marker kalian nyari the next produknya kan kalian ngitung masing-masing dari produk A terhadap produk B, produk C, terus baru bikin protokolnya, bikin laporannya mau kayak gitu. Tapi kalau saya mau ujian validasi lebih seru kasih validasi cleaning, lebih jelimet. Lebih banyak hitungannya kalau validasi cleaning kan seru tuh ngitung kalkulator atau pakai Excel. Tapi kalau salah rumus salah semua berarti kan. Jadi mau yang mana yang biasa aja ya? Iya, Bu, yang biasa aja. Iya, Bu, yang biasa ya. Nih, istilahnya nih, kalau yang biasa kan istilahnya salah-salah dikit masih ada nilai nulis ya kan? Kalau udah berkaitan rumus kan salah banget gitu. Ya udah makanya tugas khusus yang ini besok nih presentasi kalian bener-bener latihan jangan ngandelin teman karena kalau ngandelin teman begitu ujian sendiri kagak bisa atau misalnya ujian nih Bu Lini sering ketemu nih ini mirip-mirip nih dia ganti ujungnya doang ketahuan gue minta dong isian lu kirim dong ntar gue gonta-ganti ketahuan masih mirip soalnya beda loh kita mikirin sendiri sama kita nyontek teman kita itu beda
Karena kan aku periksanya baca satu-satu. Pasti tahu, ada yang sama tuh tahu. Biasanya yang sama tuh aku minusin berjejer. Aku tulis namanya si A nih sama si B sama si C. Udah nilainya kurangin masing-masing. Tinggal dilihat nih, yang paling bagus yang samaan siapa. Berarti dia nih yang ngasih contekan nih. Biasanya yang lebih lengkap dia ngasih contekan nih biasanya. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa lakukan sendirilah. Karena kan kalian kalau kerja nggak mungkin nyontek kan. Kerja emang nyontek sama siapa? Masa atasnya nyontek anak buah? Ya kan? Gitu, pahami sendiri. Karena bismillah kalian melakukan itu sendiri akan berguna kok. Kalian mau di rumah sakit, memang kalian disuruh investigasi, kalian ngerti teknik investigasi seperti apa. Rumah sakit suruh bikin kajian resiko, kalian ngerti teknik bikin kajian resiko apa, atau industri kayak gitu ya. Ya udah, pokoknya seperti itu. Oke? Berarti kalau bisa langsung nih minggu besok presentasi biar cepet. Terserah mau maju yang mana dulu gitu. Makanya langsung seminggu jadi presentasinya. Ya, jadi besok tinggal atur jadwal sama aku untuk presentasi. Hari ini berarti apa nih? Absennya farmasi industri ya, berarti ya. Iya, Ibu, farmasi industri. Ibu berarti izin konfirmasi, Bu. Ini kan ada 6 kelompok ya, Bu. Berarti masih 3 pertemuan lagi. Itu 2 pertemuan untuk farmasi industri sama 1 pertemuan untuk Menfar ya, Bu. Hmm. Pada saat kita presentasi. Makanya 3 pertemuan buru-buru nih. Kok bisa 2 minggu kita babat habis 2 minggu atau seminggu. Ntar Bu Lindi dikejar-kejar Bu Yudi, Bu mana nilainya pusing. Belum Bu nilainya kan. Ya, kalau bisa seminggu lah diberesin kan kelompok bikinnya. Bagi tugas nih si A bikin ini, diskusi bagi B bikin ini, bareng diskusi biar selesai gitu. Oke ya, materi hari ini beres ya. Iya, baik, Bu. Oke, meet liburan semua, happy weekend. Maaf ganggu ya hari libur ya. Nggak apa-apa lah, daripada pacaran mendingan kuliah Bu Lindi ya kan. Pacaran kan masih bisa malam minggu. Oke, assalamualaikum semua, bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Makasih banyak banyak ya, Ibu. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam Ibu, terima kasih.